Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kami ingin menyapa semuanya masyarakat Makassar Selatan. Semoga antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa melaksanakan puasa hari ini dengan lancar, dan kita berharap kita semua nantinya mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan suci Ramadan ini diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Dan di sisi lain, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti sedekah, infak, baca Quran, dan sebagainya. Tentu, sebelum kita melaksanakan ibadah, kita haruslah membekali diri kita dengan ilmu yang cukup agar kita bisa melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita melakukan ibadah tanpa ilmu, maka besar kemungkinan ibadah kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berpuasa misalnya, ketika dia berpuasa tidak mengerti apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka puasa tersebut tentu akan sia-sia. Seseorang sholat tarawih misalnya, dengan begitu cepatnya dia sholat tarawih, katakanlah misalnya 20 rakaat diselesaikan dalam waktu 5 menit, tentu itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Di mana tumakninahnya? Tentu tidak bisa dikatakan sholat itu sempurna. Oleh karenanya, kita bisa menemukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ingin membangun sebuah rumah, kita siapkan materinya, kita siapkan alat-alatnya, lalu kita bangun rumah tersebut. Padahal kita tidak mempunyai ilmu, tentu rumah tersebut tidak akan sempurna, tidak akan berdiri dengan sempurna. Kita misalnya juga ingin memontir motor misalnya, kita tidak pernah memiliki ilmu montir, maka motor tersebut tentu tidak akan kembali dengan sempurna. Itulah gambaran mengapa ketika kita beramal, apapun amalnya, apapun ibadahnya, kita harus mengerti seluk-beluk ilmunya. Ilmu tentu bukan untuk mempersusah kita, ilmu untuk memudahkan kita. Karena dengan ilmulah segala sesuatu akan menjadi mudah. Syariat Allah itu sangat banyak sekali. Apabila kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka otomatis syariat tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna oleh kita. Contoh lain misalnya selain puasa, selain sholat, misalnya zakat. Apabila seseorang misalnya memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang memadai tentang zakat, maka besar kemungkinan dia tidak mengerti cara mengelola zakat tersebut. Nah, inilah betapa urgennya ilmu di dalam Islam. Setidaknya menurut Imam Al-Ghazali, di dalam Islam itu kita diwajibkan belajar 3 ilmu, dan ini oleh para ulama nantinya disebut dengan ilmu fardhu ain. Setiap muslim harus mempelajari. Yang pertama adalah ilmu aqidah, yang kedua adalah ilmu syariat, yang ketiga adalah ilmu sir atau nanti disebut ilmu akhlak. Ketiga ilmu ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena apabila kita melakukan ibadah, namun misalnya kita dalam keadaan musyrik, sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, maka tentu tidak bisa diterima oleh Allah. Karena syarat untuk melakukan syariat haruslah berakidah yang benar terlebih dahulu. Apabila kita misalnya sudah beriman, sudah mempertebal iman kita sudah mempelajari ilmu akidah, lalu kita sholat, namun sholatnya kita
tidak mengerti tata caranya, maka tentu tidak bisa diterima juga. Oleh karenanya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu tentu harus didahului oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Kemudian apabila misalnya kita sudah sholat, namun setelah sholat kita misalnya berkata-kata kotor atau menggibah teman kita, menggibah orang lain, maka tentu sholat tersebut juga bisa jadi akan sia-sia. Karena sangat banyak sekali Al-Quran dan hadis menjelaskan betapa meruginya orang-orang yang ibadah tetapi dia dalam konteks muamalahnya tidak baik. Rasulullah mengancam orang-orang yang beribadah namun dia menyakiti tetangganya misalnya, maka yang awalnya mungkin dia berekspektasi atau bermimpi mendapatkan pahala justru mendapatkan dosa, bahkan bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itulah mengapa alasan kita perlu ketika kita ingin beribadah apapun ibadahnya, mari kita sama-sama belajarlah kepada para ustadz kita, belajar kepada para asatiz di pesantren misalnya, menghadiri majelis taklim misalnya, atau jika kita tidak sempat untuk belajar di pesantren atau majelis taklim, kita bisa membuka handphone kita untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, karena di zaman sekarang sangat mudah untuk mengakses itu semua. Jangan sampai kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar tetapi kita tidak memanfaatkannya. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu untuk beribadah, melakukan sesuatu amalan soleh, tetapi di sisi lain sebenarnya kita masih bodoh tentang ilmu tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ilmu setidaknya kita miliki. Apalagi misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini, kita pasti membutuhkan sangat banyak bekal ilmu agar apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk akhirat kita. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kuliah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil iktibar apa yang terjadi di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, bahwa mungkin di bulan Ramadan sebelumnya kita tidak memiliki bekal yang cukup, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita membekali diri kita dengan ilmu yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.